Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan pembelajaran pendidikan agama Islam SMP kelas 8 semester 2. Kali ini dengan materi pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah. Baiklah, kita mulai pembelajaran. Ya, kita awali dari membicarakan tentang pola politik dan pemerintahan Bani Abbasiyah, yang dalam hal ini digolongkan menjadi 5 periode. Pertama, periode pengaruh Arab dan Persia. Yang selanjutnya adalah periode pengaruh Turki pertama, kemudian periode dinasti Bani Buwai atau pengaruh Persia kedua, dilanjutkan dengan periode kekuasaan Bani Seljuk atau masa pengaruh Turki yang kedua, dan yang terakhir adalah periode bebas dinasti, artinya bebas pengaruh dari dinasti manapun. Pembahasan kita lanjutkan dengan melihat perkembangan pemerintahan Daulah Bani Abbasiyah, di mana perlu diketahui yang pertama bahwa pendiri dari Daulah Bani Abbasiyah adalah Abdullah As-Soffah Ibnu Muhammad Ibnu Ali Ibnu Abdullah Ibnu Al-Abbas. Masa kekuasaan Daulah Bani Abbasiyah ini cukup panjang, antara tahun 132 Hijriah bertepatan dengan 750 Masehi sampai dengan 656 Hijriah bertepatan dengan 1258 Masehi. Pada awalnya ibu kota kekhalifahan ini berada di kota Al-Hasimiyah dekat Kufah. Namun kemudian oleh Khalifah Al-Mansur ibu kota dipindah ke kota Baghdad. Daulah Bani Abbasiyah mencapai puncak kemajuannya, puncak kejayaannya. Ini ketika diperintah oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid yang berlangsung kurang lebih antara tahun 786 sampai 809 Masehi. Selanjutnya marilah kita tengok berbagai langkah-langkah usaha-usaha yang dilakukan dalam masa Bani Abbasiyah sehingga membuat kemajuan-kemajuan dalam masa kekhalifahannya ya. Yang pertama, dalam masa Daulah Bani Abbasiyah ini pernah dibentuk yang namanya lembaga eksekutif dan yudikatif ya. Dan ini dilakukan pada masa Khalifah Al-Mansur. Kemudian dalam masa Khalifah Al-Mansur pula ini juga diangkat seorang wazir ya, atau koordinator kementerian ya. Mungkin kalau istilah sekarang ini adalah Perdana Menteri mungkin ya. Artinya sebuah jabatan yang mengkoordinir, mengkepalai dari semua menteri-menteri yang ada. Kemudian langkah usaha kemajuan yang dilakukan selanjutnya kita lihat pada masa Harun Ar-Rasyid ya, masa Khalifah Harun Ar-Rasyid, yang beliau lakukan diantaranya mendirikan rumah sakit, kemudian mendirikan sekolah dokter dan farmasi, membuat pemandian umum,
pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Ya. Ini luar biasa juga ini ya, artinya menyangkut kesejahteraan dan pendidikan ini rupanya yang menjadi fokus dari Khalifah Harun ar-Rasyid ini. Kemudian dalam masa Khalifah Al-Ma'mun ini banyak dilakukan penerjemahan buku-buku asing, mendirikan pusat penerjemahan yang juga berfungsi untuk perpustakaan dan perguruan tinggi, di mana lembaganya bernama Baitul Hikmah. Ya. Selanjutnya kita lihat sebuah langkah yang dilakukan pada masa Khalifah Mu'tasim Billah. Di sini yang sebuah langkah terobosan yang dilakukan oleh beliau adalah membentuk tentara yang profesional. Sekarang kita memasuki permasalahan yang menjadi inti dari materi pembelajaran ini, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Bani Abbasiyah. Perlu diketahui pada masa kekhalifahan Bani Abbasiyah, umat Islam telah berhasil mengembangkan ilmu pengetahuan, ya. Bahkan bisa dikatakan pada masa inilah umat Islam mencapai puncak kejayaannya, ya. Puncak kejayaan dari peradaban, ya. Ya, ini sering disebut dengan istilah the golden age atau masa keemasan. Dan karena masyarakat muslim sudah menguasai ilmu pengetahuan, ya, maka otomatis juga berpengaruh pada kemajuan pada bidang-bidang yang lainnya. Karena memang ilmu itu adalah sumber dari segala-galanya. Ketika ilmu sudah dikuasai, otomatis hal-hal yang lain ini akan mudah untuk didapatkan. Kemajuan ilmu pengetahuan, ya, pada masa Bani Abbasiyah juga ditandai dengan lahirnya tokoh-tokoh cendekiawan, ya, yang begitu dalam ilmunya, begitu agung karya-karyanya, yang sampai hari ini setelah sekian ratus tahun ini tetap karya-karya mereka tidak menjadi sesuatu yang usang, ya, tidak sesuatu yang menjadi sesuatu yang pasti, tapi tetap menyinarkan keagungan ilmu, ya, yang terus menjadi bahan-bahan kajian, menjadi bahan-bahan pembelajaran yang diajarkan di sekolah-sekolah, madrasah-madrasah, pondok pesantren, bahkan di perguruan-perguruan tinggi. Dan marilah kita lihat tokoh-tokoh cendekiawan muslim itu yang dilahirkan pada masa Bani Abbasiyah dari berbagai bidang yang ada. Yang pertama kita mulai dari bidang filsafat, ya. Dari bidang filsafat lahir tokoh-tokoh seperti Al-Farabi, kemudian Al-Kindi, Ibnu Sina, ada Ibnu Rus, ada Ibnu Baja, ada Ibnu Tufail. Dan saya kira juga sebenarnya masih banyak lagi, ya, tokoh-tokoh yang tidak tersebutkan dalam sejarah, ya, secara langsung tersebutkan, ya. Saya kira juga sebenarnya masih banyak, tapi yang tersebut ini adalah merupakan tokoh-tokoh yang utama saja. Selanjutnya dalam bidang kedokteran, Islam pada masa Daulah Bani Abbasiyah juga telah melahirkan tokoh-tokoh kedokteran seperti Jabir ibnu Hayyan, kemudian Hunain bin Ishaq, kemudian Ar-Razi yang merupakan seorang ahli penyakit cacat dan campak, kemudian Ibnu Sahal dan Sabit ibnu Qurra, ya, itu adalah
para cendekiawan dalam bidang kedokteran pada masa Daulah Bani Abbasiyah. Bidang matematika, Daulah Bani Abbasiyah melahirkan tokoh matematika ya yang bernama diantaranya Al-Khwarizmi, kemudian Umar bin Faruhan, kemudian ada Banu Musa ya. Banu Musa ini adalah para ahli matematika. Kemudian dalam bidang ilmu falak ada yang bernama Abu Masyar al-Falaki, ada Jabir Batani, ada juga Raihan al-Biruni. Dalam bidang astronomi tidak kalah dengan bidang lain, juga muncul tokoh-tokoh keastronomian. Di antaranya adalah Al-Farazi, pencipta astrolab ya. Kemudian ada Al-Ghattani dan Al-Farghani ya. Ini bidang astronomi. Kemudian dalam bidang tafsir ada Ibnu Jarir at-Tabari ya. Kemudian Ibnu Atiyah al-Andalusi, kemudian ada As-Suda, kemudian ada Mufatil bin Sulaiman ya. Dan juga ada Muhammad Ibnu Ishaq. Dalam bidang ilmu hadis, tokoh-tokohnya adalah Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Ibnu Majah, Imam Abu Daud, dan Imam At-Tirmidzi. Kemudian dalam bidang ilmu kalam ada Wasil bin Atha, ada Abu Husail al-Allaf, ada Ad-Daham, ada Abu Hasan al-As'ari, ada Imam al-Ghazali. Akhirnya perlu dipahami bahwa karena dalam masa Daulah Bani Abbasiyah ini umat Islam sudah mampu mengembangkan dengan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi ya, sehingga ini berpengaruh, berdampak positif berupa kemajuan peradaban umat Islam secara keseluruhan ya, secara umum, di mana semua aspek kehidupan mendapatkan pengaruh positif, semuanya terkembangkan dengan baik. Misalkan dalam masalah pemerintahan ya, kemudian masalah militer, tentang ekonomi, tentang pendidikan, ilmu pengetahuan, seni budaya, dan semua aspek kehidupan lainnya. Demikian pembelajaran ya pada kesempatan kali ini tentang perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Bani Abbasiyah ya. Yang semua ini materi-materi yang sudah saya sampaikan tadi ini saya ambil dari buku sumber, yaitu buku Ajar Mapel PAIS sampai kelas 8. Ia ditulis oleh Muhammad Ahsan dan Sumiati dan diterbitkan oleh PT Nyata Grafika Media di Surakarta ya. Akhirnya saya berharap semoga materi yang sudah saya sampaikan ini bisa dipahami, bisa dikuasai, dimengerti dengan sebaik-baiknya, sehingga akan menjadi tambahan ilmu pengetahuan bagi kita semuanya, dan harapannya juga akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Demikian lebih kurangnya, mohon untuk dimaafkan, dan sampai berjumpa lagi.
pada materi pembelajaran yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.